Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas hadis arba'in dan pembahasan kita mengenai fikih puasa dari matan Abu Syuja. Baik, saya tuntun dulu untuk zikir pagi. Biar kebiasaan kita terus jaga zikir pagi, termasuk juga di bulan Ramadan. Tanggal 13 itu 1 Ramadan, itu mau tetap kajian atau hari pertama libur dulu? Ibu, ya daripada tidur di rumah ya, ngaji aja. Tetap kajian Selasa itu, pekan depan ya. Ibu-ibu nggak lemas ya, Inji? Nah, kalau ibu yang lemas ya. Baik, saya tuntun yang bagian-bagian akhir dari nomor 8 diikuti. Allahumma alimal ghaibi, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah wasyahadah fatiras samawati fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajrahu ila muslim. Nomor 9, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Baik. Sekarang 50 doa. Kita lihat dari nomor 11 sampai 15. Doa agar dipermudah urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Doa nomor 12, doa minta kesehatan dan kelapangan rizki. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Doa nomor 13, doa minta panjang umur, banyak harta dan baiknya amal. Allahumma akthir mali, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Terus doa nomor 14. Doa agar ditolong oleh Allah dalam setiap urusan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Terus 15, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Baik, sekarang lihat di buletin. Baik, kita sekarang mempelajari tentang doa. Ingat, halal itu berpengaruh pada doa kita. Kita lihat hadis yang ke-10. Maaf, itu tulisannya kurang jelas ya. Nah, fotokopiannya kurang jelas hadisnya. Saya bacakan hadisnya. Al-hadisu al-ashir. Hadis yang ke-10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa a'malu shalihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Tsumma dzakara rajula yutilus safar as akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa ana yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Itu tulisan Arabnya enggak terbaca di PDF. Baik, kita lihat artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu thayyib, Allah itu baik. Tidak menerima kecuali yang thayyib. Tidak menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Berarti dia berdoa sambil mengangkat tangan. Lantas berkata, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Nah, kita bagi nanti pembahasannya separuh, nanti separuhnya lagi pada pertemuan berikutnya Selasa depan. Ingat thayyib, tadi disebut thayyib nggih. Thayyib itu artinya suci dan selamat dari sifat-sifat khabith atau jelek. Berarti ada dua istilah, Bu. Thayyib lawannya khabith. Pertama, Bu, thayyib lawannya apa? Khabith. Thayyib itu suci, halal. Kalau khabith itu haram, Bu. Jelek, haram. Berarti kalau ibu makan makanan yang halal, itu namanya makan makanan yang thayyib. Nah, itu. Namun kalau ibu makan makanan yang haram, itu namanya makan makanan yang apa? Khabith. Maka daging babi, daging anjing, ya, itu khabith, Bu. Sudah otomatis itu. Karena dalil yang katakan demikian. Nah, kita lihat tadi hadis tadi itu menunjukkan pengaruh makanan halal dan amal soleh pada doa. Pengaruh apa?
makanan halal dan amal soleh pada doa. Ada yang bertanya pada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan? Ingat Bu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diantara sahabat yang doanya mustajab. Dia berdoa apapun itu mudah terkabul. Ini mudah dikabulkan. Apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya? Kemudian dia jawab, Sa'ad jawab, saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Jadi sumbernya dia tahu, disalurkan untuk apa juga dia paham. Berarti dia seleksi baik-baik sumber makanan ini dari mana, dikeluarkan untuk apa. Dari gampangannya Bu, penghasilannya dari mana, terus ini dipakai untuk apa. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas seleksi seperti itu. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Memperbaiki makanan berarti Bu, berarti memperbaiki sumbernya, masuknya dari mana, penghasilannya dari mana. Berarti harus tahu halal haram. Ya harus tahu halal haram. Jadi harus tahu halal haram. Nah, halal haram ini Bu, sumber haram itu cuma dari 3 sebab saja, 3 pintu. Sumber haram itu cuma dari 3 pintu aja Bu. Nanti ini ada turunannya. Apa? 1, zalim. 2, gharar. 3, riba. 3 ini saya nanti turunannya macam-macam nih. Zalim ini apa bentuknya, gharar apa bentuknya, riba apa bentuknya. 3 ini aja. Nanti kalau ada yang dari zalim, usahanya itu penghasilannya itu dari zalim berarti haram, dari gharar berarti haram, dari riba ada ribanya haram. Kalau disuruh perbaiki makanan berarti disuruh perbaiki penghasilan tadi, dapat dari mana? Maka perbaiki. Kalau zalimnya ada dihilangkan, kalau ada ghararnya situ dihilangkan, kalau ada ribanya situ dihilangkan. Zalimnya berarti zalimi orang, gharar berarti ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan, harganya nggak jelas, bisa jadi untung besar, bisa jadi buntung besar, terus ada riba di situ, ada riba di situ. Nah itu diperbaiki nanti. Ini pembahasannya lebih umum lagi, lama bahas ini turunannya banyak. Terus dari Sahal bin Abdullah ia berkata, barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Artinya gini,
40 hari memang benar-benar perhatikan ini dari yang haram-haram tadi biar nggak masuk. 40 hari dia perhatikan, berarti dia sudah menjaga diri dengan yang halal. Nah, doanya itu mudah terkabul. 40 hari ini bukan batasan, Bu. Ya seterusnya, tapi kalau dijaga pertama-tama sampai 40 hari dia perhatikan hal haramnya masuk, nah doanya itu mudah terkabul kalau dia cuma mengkonsumsi yang halal saja. Yusuf bin Asbaq berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanan jelek atau haram yang ia konsumsi. Doanya tertahan, Bu, nggak jadi naik ke atas, Bu. Tertahan di langit, nggak jadi naik, berarti sulit terkabul. Masih tertahan terus. Juga dikatakan sini, ini dari Ibnu Rajab Al-Hambali, gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan mudah terkabulnya doa, sehingga tidak terbatas pada konsumsi makanan yang halal saja. Namun segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa. Sebaliknya kemaksiatan menjadi sebab penghalang terkabulnya doa. Jadi kemaksiatan itu jadi sebab penghalang terkabulnya doa. Jadi doa semakin sulit terkabul. Ini lawan dari tadi ya, ketaatan. Jadi bukan hanya dari makanan yang halal saja, tapi dengan taat juga doa makin terkabul. Kalau tidak taat, maksiat pada Allah, doa sulit terkabul. Berarti makin soleh seseorang, doanya makin mudah terkabul. Nanti pembahasan lengkapnya, makin soleh seseorang, doanya makin terkabul. Dan doa di bulan Ramadan itu nanti bahasannya ada di buku saya, Tafsir Ayat Puasa. Malam minggu besok saya kaji di Masjid Agung Al-Ikhlas ba'da maghrib di Agung Al-Ikhlas ini ya, Wonosari. Nanti mudah-mudahan dapat buku bagi yang belum dapat. Buku Untain Faedah Ayat Puasa, maghrib sampai isya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam suatu gua, batu besar yang menutupi mereka menjadi terbuka karena sebab amalan yang mereka sebut. Di mana mereka melakukan amalan tersebut? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh, sehingga doa mereka pun terkabul. Amal solehnya ada 3 dalam doa mereka. Ada yang amal solehnya berbakti pada orang tua. Ada yang amal solehnya tidak jadi selingkuh, tidak jadi berzina karena takut pada Allah. Ada yang ketiga, karena berbuat baik pada pegawainya. Dia punya pegawai, gajinya itu belum dikasih karena pegawainya entah kemana, dikembangkan uang ini, ya dikembangkan uangnya, kemudian jadilah hewan ternak banyak. Pegawainya datang lagi minta itu gaji. Bosnya ini bilang, ini semua sudah jadi ternak ini dari gajimu dulu. Kalau kamu ambil silakan ambil semuanya. Kalau kita paling berapa dulu gajimu? 200.000, sudah ini 200.000. Kalau dia enggak, yang sudah jadi modal terus dikembangkan, dia kasih semuanya untuk pegawainya tadi. Berarti 3 amalan tadi ya. 1 berbakti pada orang tua, 2 tidak jadi selingkuh, tidak jadi berzina karena takut pada Allah, bukan karena enggak sempat. Beda. Iya kan? Ada kesempatan dia bisa lakukan, enggak ada kesempatan enggak bisa lakukan. Beda ini, Bu. Itu sudah niat itu dia. Kalau ini enggak jadi, ini benar-benar enggak jadi karena takut pada Allah. Dalam kisah ini. Yang ketiga dia sebutkan lagi amal solehnya yang tadi ada majikan
punya bawahan, dia tahan gajinya, kemudian dia kembangkan uangnya semua untuk pegawainya tadi. Nah, ini yang menyebabkan apa? Amal soleh ini menyebabkan pintu gua tadi tertutup kan tadi dengan batu, jadi terbuka. Rasulullah bin Munabbi berkata, amalan soleh akan memudahkan tersampainya atau terkabulnya doa. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkan. Jadi tidak hanya dengan makanan halal ya Bu, amalan soleh juga. Karena dalam hadis tadi disebut tentang amal soleh. Amal soleh buat doa terkabul. Dari Umar ia berkata dengan sikap wara atau hati-hati terhadap larangan Allah, Allah akan mudah mengabulkan doa dan memperkenankan tasbih, zikir, yaitu bacaan subhanallah. Sebagian salaf berkata, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan maksiat. Berarti yang kita bahas dari bahasan ini dari Jamil Ulum wal Hikam ini ya, dua sebab Bu terkabulnya doa: memakan makanan yang halal atau penghasilannya halal. Yang kedua, melakukan amal soleh. Lengkapnya disebutkan dalam hadis ada 4 sebab, ditambahkan kalau yang seandainya yang kelima terpenuhi ya doanya makin mudah terkabul. Ada 4 sebab terkabulnya doa yang disebutkan dalam hadis tadi. Pertama, melakukan safar, perjalanan jauh. Berapa kilo Bu? Berapa? 85. Diingat terus angka 85. Maka ketika keluar dari batas kampung sudah boleh qashar sholat. Dia perginya sebelum subuh di bulan Ramadan, keluar dari batas kampung sebelum subuh, boleh diambil keringanan tidak puasa. Batas kampungnya Wonosari di mana? Sini mana rumah terakhir Bu? Nyambung terus ya? Hah? Nyambung terus ya sini ya? Ada batas terakhir nggak? Di Patok itu ada jembatan apa itu? Kalioyo ya? Itu sudah beda, sudah masuk pelayan kan? Tapi kan masih bersambung terus. Nah di situ tuh. Berarti ketika keluar lepas dari situ, nah itu sudah bisa qashar sholat. Berapa kilo tadi? Ada batas kampung, ini batas kampung. Saya di sini. Nah, saya ingin menuju 85 kilo. Magelang ya, misalnya ya. Magelang Salatiga aja ya, Salatiga ya. Sudah keluar dari batas kampung, sudah boleh qashar. Kalau keluarnya sebelum subuh di bulan Ramadan, sebelum subuh ya, maka dia boleh tidak puasa. Boleh saja, boleh, bukan wajib. Mau puasa lebih bagus kalau masih kuat keringanannya ini. Tapi tadi ya sebelum subuh. Kalau pagi-pagi jam 7 masih puasa, jam 9 baru jalan, baiknya tetap puasa. Itu. Keluar ya, sampai Salatiga. Selama keluar dari batas kampung ini boleh ambil keringanan qashar, 4 rakaat jadikan 2, boleh tidak puasa. Paham Bu? Jadi kan masih putar-putar Wonosari walaupun 85, belum Bu. Putar nanti saya ke sana lagi, muter lagi, kan bisa 85 atau belum keluar dari batas kampung. Tujuannya beda Bu. Orang Jogja itu keliling ring road utara ke selatan, muter lagi ke utara, muter mubeng terus ya. Walaupun dapat 85 Bu, belum qashar salat.
Jadi bukan panjangnya jarak, tapi ketika keluar di sini. Nah, maka saat safar doanya terkabul. Dia sudah ada satu sebab ini, orang ini disebutkan dalam hadis. Dia lakukan perjalanan jauh. Yang kedua, meminta dalam keadaan sangat butuh atau genting. Saat puasa itu keadaan kita itu butuh karena lapar, Bu. Orang lapar itu keadaannya butuh. Maka karena sebab nomor 2 ini, doa orang berpuasa itu terkabul, Bu. Yang ketiga, menengadahkan tangan ke langit. Nah, tangan diangkat berdoa itu, diangkat ke atas. Bisa dua cara, bisa begini, bisa dihadapkan ke muka. Yang keempat, memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi, ya Rabbi. Atau muji Allah dengan menyebut nama dan sifatnya, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mujibas Sa'ilin, ya Hayyu ya Qayyum. Itu lagi menyebut Asmaul Husna. Nah, seperti ini doa juga mudah terkabul. Nah, orang ini kurang satu sebab, Bu. Ada lagi sebab yang dia tidak penuhi. Dia makan makanan haram. Seandainya dia itu makan yang halal, maka terpenuhilah 5 sebab. Kalau kita simpulkan dari hadis berarti ada 5, J. 1 apa tadi? Safar. 2, keadaan genting, butuh. 3, mengangkat tangan ke langit. Yang keempat, memanggil Allah dengan menyebut nama Allah Asmaul Husna. Yang kelima apa? Tadi apa? Makan makanan yang halal. Ada lagi yang keenam, Bu, tadi disinggung, lakukan amal soleh. Sudah 6 berarti ya. Safar, keadaan butuh atau genting, mengangkat tangan ke langit, memanggil Allah. Yang kelima, makan makanan yang halal. Yang keenam, melakukan amal soleh. 6 ini dihimpun, makin mudah terkabul doa, Bu. Ada di sini di bagian awal-awal buku ini 50 doa ini loh. Saya sebutkan sebab-sebab terkabulnya doa awal-awal. Ada di halaman dari halaman 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu ada doa di situ. Nah, adapun jika punya penghasilan haram, bolehkah digunakan untuk sedekah? Sedekahnya diterima ataukah tidak? Nah, pending untuk pekan depan. Biar ngaji lagi. Yes. Ini yang ini nggak boleh ditanya, orang tak jawab. Masih besok. Dengan tanya, Ustadz, ini saya punya penghasilan haram, saya gunakan untuk sedekah boleh atau tidak? Minggu depan baru dijawab. Buka buku kecil, Bu. Kita masih lanjut bahasan puasa, Ji. Halaman berapa kemarin? Pembatal sudah. Perkara yang diharamkan qadha dan kafarat sudah ya kemarin ya. 133 ya. Sekarang berbagai uzur yang membolehkan berbuka, Ji. Ya. Baik. Qadha dan kafarat masih ingat ya? Kalau hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, dia qadha plus kafarat. Kafaratul uzma yang kemarin ya. Apa kafaratnya, Bu? Karena hubungan intim siang hari bulan Ramadan. 1, memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, memberi makan kepada 60 orang miskin. 1 orang miskin dikasih berapa? 1 mud. 1 mud ukurannya berapa, Bu, kilo? Berapa ons? 7 ons. Ingat itu aja. Sekarang kita lihat halaman 133. Berbagai uzur yang membolehkan berbuka. Tapi tidak hanya dibahas itu, ada beberapa poin yang dibahas di sini. Saya baca dulu. Waman mata wa alaihi siyam shoma an
wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ut'ama anhu likulli yawmin muddun. Wa syekh wa in ajaza 'ani shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan wal hamil wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada'u wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafaratu an kulli yawmin muddun wa huwa ratlun wa sulusun bil iraqi wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Lihat poin pertama, barang siapa meninggal dunia sementara dia masih memiliki utang puasa, tanggungan puasa Ramadan, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin atas namanya setiap hari yang ditinggalkan, yaitu sebanyak 1 mud. Apa tadi bu kasusnya? Barang siapa meninggal dunia masih memiliki tanggungan puasa. Kalau di sini disuruh bayar, tunaikan fidyah. Namun yang paling bagus rinciannya kayak gini. Jika yang meninggal dunia ada 2 kemungkinan bu. Punya utang puasa, maka yang dibayarkan juga puasa bu, bayar dengan puasa. Yang kedua, punya utang fidyah, bayarnya dengan fidyah. Fidyahnya tadi 1 hari ukurannya apa? 1 mud. Ingat ya, 1 mud ya. 1 mud per hari. Yes. Misalnya ketika hidup karena datang bulan, ibu ini punya utang puasa 7 hari. Berjalan 3 bulan dari setelah Ramadan, dia masih bisa bayar tadi 7 hari tadi. Namun belum bayar-bayar bu, masih jadi utang. Meninggal dunia. Berarti dia meninggal dunia bawa utang apa? Utang puasa je, maka bayarnya apa? Utang puasa dibayar. Berarti nanti dia bayarkan, keluarganya nanti bayarkan tadi berapa hari? 7. Ada 7 orang ahli waris atau 7 orang dalam rumah, maka tinggal dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serempak puasa atau terserah puasanya gimana, dibagi 7 orang. Nah, utang ini lunas. Utang puasa dibayar dengan apa? Utang. Bayar dengan puasa juga. Paham bu? Sekarang yang kedua, fidyah. Nah, punya utang fidyah ya, punya utang fidyah. Jadi ketika hidup ini sudah sepuh, nggak bisa puasa. Dia nggak bisa puasa, dia punya utang fidyah 30 hari. Nah, 30 hari ini belum bisa dia bayar. Dia mau bayar di akhir bulan Ramadan atau setelah itu belum dibayar, masih ada 30 hari utang fidyah. Berarti kalau punya utang fidyah dibayar apa? Fidyah 30 berarti 30 kali 1 mud. 1 mud tadi 7 ons, 30 kali 7 ons berapa kilo? 21 kilo. Nah, sudah. Jadi kalau punya utang puasa dibayar dengan puasa, kalau punya utang fidyah dibayar dengan fidyah.
Nah sekarang yang kedua, ini untuk tiang sepuh. Jika orang tua renta tidak mampu berpuasa, sudah sepuh dia boleh berbuka, boleh tidak puasa. Namun dia wajib memberi makan orang miskin 1 hari 1 mud sebagai ganti tiap harinya. Berarti kalau 30 hari 30 kali 1 mud, berarti 30 mud. 1 mudnya berapa ons tadi? 7. Berarti 30 kali 7 berarti 21 kilo. Ustadz, ini dibayarkan gimana? Lihat cara bayarnya, Bu. Kalau belum masuk Ramadan, belum boleh bayar. Ibaratnya gini, Bu. Ibu punya utang, baru bayar toh? Kalau nggak punya utang, bayar nggak? Ya ngapain? Mas, nih saya mau bayar utang saya. Mau punya utang di mana? Nggak ada utang kok. Nggak ada utang, nggak ada bayar. Nah itu sama dengan itu ya. Berarti kalau belum masuk Ramadan, belum bayar fidyah, Bu. Kecuali mungkin punya utang tahun lalu. Nah, pas 1 hari puasa, nggak puasa, sorenya bayar. Hari kedua nggak puasa lagi, sorenya bayar lagi. Hari ketiga nggak puasa lagi, sorenya bayar lagi. Kira-kira 1 hari bayar 1 repot nggak? Bu, 1 hari bayar 1 repot atau tidak? Ya gak repot lah, mikir 1 aja. Nah saya mau mikir sekaligus, Ustaz. Mau nanti 30 hari sekaligus. Ya sudah, nanti diakhirkan di akhir bulan Ramadan saja. Langsung dia keluarkan fidyah untuk 30 hari. Berapa kilo tadi totalnya? 21 kilo atau bisa jadikan 1 bungkus makan. Ini lebih enak nih. Berarti kalau 30 hari tidak puasa, 30 bungkus makan. Diberikan kepada siapa? Tadi sudah disebut orang miskin. Kasih orang miskin. Jangan kasih untuk orang yang buka puasa. Belum tentu situ orang miskin. Kecuali mungkin ini semua orang miskin dikasih gitu sekaligus untuk dia buka puasa boleh. 1 hari 1 mud, kalau 30 hari dia mau kasih ya berarti nanti di akhir bulan Ramadan saja. Boleh bayar fidyah ditunda, Bu. Gak mesti dibatasi sampai Ramadan berikut, gak mesti. Tergantung dia longgarnya kapan, luangnya kapan, mampunya itu kapan, fidyah bebas bayarnya. Namun bisa jadi, Bu, ini orang Gunung Kidul, ada yang sepuh, gak bisa puasa, tapi suruh bayar fidyah juga gak bisa. Gimana, Bu, kalau gitu? Bayar apa? Puasa nggak bisa, berarti gantinya fidyah toh? Fidyah juga nggak bisa, uang cuma untuk kebutuhan dia, nggak ada kelebihan. Berarti bayarnya apa, Bu? Bayarnya apa? Tidak ada bayar apapun, jadi gugur. Kecuali mungkin dia nanti dalam keadaan mampu, baru itu jadi utang, bayar berarti. Kalau nggak mampu selamanya sudah gugur itu. Ustadz, bisa nggak saya kasih orang miskin dalam bentuk uang fidyahnya tadi? Jawabannya disuruh makan 1 mud 1 mud, Bu. Nggak usah diubah-ubah. Ustadz, kan orang miskin biar bisa lebaran enak, ya kasih uang saja. Itu menurut Ibu. Kalau kita pakai standar ya standar syariat. Pokoknya kalau disuruh kasih makan berarti diserahkan dalam bentuk apa, Bu? Makan. Makan, paham ya makan ya, Bu ya? Gorengan sudah Ibu sebut makan belum? Sudah disebut sarapan belum, Bu? Tadi pagi ini misalnya ada teh sama gorengan saja saya sarapan. Sudah sebut makan? Belum. Makan mie saya masak mie instan gitu. Sudah sebut makan? Nah, kapan Ibu sebut makan? Nasi sama apa? Lauknya, pokoknya lengkap toh? Itu Ibu buat kayak gitu tuh. Sudah 1 bungkus, sudah makan itu. Jadi jangan kasih roti, jangan kasih snack, yang kasih bakwan, jangan itu gak dianggap, Bu, itu. Yang disebut makan gitu.
berarti kasih makan. Perlu 3 kali makan enggak? Enggak. Yang penting tadi ukuran apa? 1 mud, 1 hari. Ibu mau kalikan 3, monggo silakan. Ustadz, beras saya ini beras mahal Ustadz. Berasnya pakai standar apa? Apa standar beras saya makan tiap hari? Atau boleh saya beli beras biasa yang penting saya kasih makan? Jawabannya boleh pakai beras lain, tidak mesti beras yang kita makan. Sama kalau ibu buat nasi bungkus juga tadi ya, bisa 1 bungkus. Nggak mesti dengan lauk yang ibu biasa makan tiap hari juga. Kalau misalnya ada jenengan makan daging terus tiap hari, nggak mesti keluarkan dengan daging untuk fidyah. Yang penting makanan yang layak, makanan yang standar. Tadi diserahkan pada siapa, Bu? Orang miskin. Nah, sudah siapkan itu, serahkan pada orang miskin. Terus disebutkan lagi, ini untuk wanita hamil dan menyusui. Jika perempuan hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya sendiri, khawatir pada diri ibu jadi lemas, mereka boleh berbuka, artinya boleh tidak puasa dan kewajibannya mengqadha. Qadha nyaur, Bu. Kalau 1 bulan nggak puasa berarti qadha nanti. Ustaz, saya qadhanya kapan? Oh, sekarang hamil, besok ya nyusui lagi. Ketika ibu mampu qadha. Oh, berarti kalau 2 tahun 2 kali Ramadan dong, berarti berapa hari? 60. Ya sudah, qadha 60. Caranya gimana? Paling gampang itu lakukan kayak Senin Kemis, Bu. 1 minggu ibu dapat 2. Masukkan aja dalam Senin Kemis, Bu. Namun niatan pokok itu nyaur, Bu. Tapi jenengan itu sudah dapat 2 pahala sekaligus, karena harinya pas Senin, pas hari Kemis, berarti dapat qadha plus puasa sunnah Senin Kemis. Karena harinya pas. Malahan lebih gampang. Insya Allah dalam waktu 60 berarti berapa bulan aja itu, Bu? 60 bagi 8 berapa? Ya cuma kurang dari 10 bulan, Bu, sudah lunas. Senin Kemis terus dapat itu. Namun yang kedua, keadaan kedua, jika khawatir terhadap anak-anaknya, pada bayinya, maka boleh tidak puasa dan kewajibannya qadha plus kafarat fidyah setiap harinya 1 mud, sama dengan tadi. Berapa ons? 7. Kalau 60 hari 2 tahun tadi berarti 2 kali Ramadan. 60 kali 7 42 kilo. Tapi bayar juga qadha. 2 keadaan ini, Bu, menunjukkan sama-sama qadha. Ada dua-duanya, Bu. Yang satu bilang qadha, yang kedua keadaannya juga bilang apa, Bu? Qadha. Ustadz, dulu saya hamil, saya itu sudah bayar fidyah, sampun lunas, Ustadz. Ini pendapat yang baru saya tahu. Yang dulu sudah gugur. Besok kalau hamil lagi, praktekkan ilmu baru lagi. Mudah-mudahan hamil lagi. Nah, itu dapat tuh, lakukan tadi itu. Lihat keadaannya tadi ya. Untuk dirinya berarti qadha, kalau untuk anaknya berarti nanti apa? Qadha plus fidyah. Kalau dalam ukuran lain 1/3 rital Irak. Tapi tadi ya 1 mud ya sama dengan 7 ons. Berarti kalau masih nifas tidak puasa, gantinya apa, Bu? Hamil nyusui tadi sudah jadi rinciannya. Sekarang nifas. Nifas pasti kan dalam keadaan menyusui juga kan? Nah, berarti lihat keadaan tadi sama. Kalau khawatir pada anak berarti qadha plus fidyah. Kalau khawatir untuk dirinya sendiri berarti cuma
qada. Terus yang berikutnya, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang. Apa perjalanan panjang, Bu? Safar. Boleh berbuka dan mengqadha puasa. Bu, safarnya ini nggak dilihat safar muda atau tidak, Bu. Yang penting safar. Yang penting nggak dibuat-buat aja, Bu, safarnya, Bu. Saya nggak mau safar hari ini deh. Saya mau pergi ke Salatiga aja deh. Biar batal. Oh, nggak bisa, Bu. Nggak dibuat-buat. Memang benar-benar mau safar tuh. Kalau dia safar, mau safarnya sulit, mau safarnya mudah, ya kalau selama itu disebut safar, dia boleh tidak puasa, namun puasanya nanti diqadha di hari lain. Namun ada catatan untuk safar lagi, Bu. Kita ke ini, misalnya dari Gunung Kidul ini ke Jakarta. Jika safarnya itu di sana tinggalnya itu lebih daripada 4 hari, di sana ya Jakarta aja, saya sudah mau niat di sana 2 minggu, lebih dari 4 hari toh, maka ketika di sana sudah dianggap mukim. Pas lagi stay di sana loh, diam di sana loh, itu dianggap mukim. Maka sholatnya tidak qasar lagi sejak di sana. Tapi kalau ibu mulai dari 4 atau kurang dari itu, di sana cuma 2 hari, ketika stay di sana itu masih disebut musafir. Paham ini? Standar ini penting, Bu. Standar 4 dan lebih ini penting. Karena gini, nanti dianggap semua musafir gitu. Oh, Ustaz, saya ini merantau dari Sumatera sana, merantau ke Jogja sini. Oh, berarti saya musafir, Ustaz. Perjalanan saya 85 kilo lebih. Sudah keluar dari batas kampung. Setahun dia nanti mikir qasar salat terus loh, Bu. Ternyata nggak kayak gitu. Kalau sudah lebih dari 4 hari, maka sejak dari awal dia sudah disebut apa, Bu? Mukim. Berarti tidak boleh qasar salat lagi dan tidak ambil keringanan untuk tidak puasa. Satu bahasan lagi insyaallah pada pertemuan pekan depan, iktikaf. Kalau iktikafnya selesai, kita masuk zakat. Ya, zakatnya ada di sini juga. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Silakan bertanya lewat WA yang ada atau lewat kertas. Bagi jemaah yang ada di atas. Ada yang mau nanya lewat mic, Bu? Ada, Ustaz. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang, sementara orang itu hanya perjalanannya hanya 45 kilo lah. Terus dia termasuk kategori orang sakit karena dia akan melakukan USG, sementara USG. Sedangkan itu butuh tidak puasa. Gimana? Ketika sakit seperti itu butuh tidak puasa. Pokoknya antara sakit atau itu pakai atau, Bu. Kalau dia sakit memang sakitnya butuh tidak puasa. Karena dokter bilang, Bu, ibu harus banyak minum. Ya, saat periksa ini nggak boleh puasa, Bu. Oh ya, berarti saat Ramadan tidak puasa. Batal puasanya, nanti cuma dikodok saja di hari lain. Boleh. Namun ada keadaan, Bu, ini periksa juga, bahkan ibu suntik, tapi ibu tidak perlu batalkan. Ya. Seperti ibu-ibu yang misalnya milih suntik KB saat puasa. Suntik itu ada 2 macam, Bu. Ada suntik yang pertama itu entah dia di otot atau di pembuluh darah, ya. Tapi yang dimasukkan non makanan. Sifat non makanan ini tidak menguatkan diri,
tidak mengenyangkan, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau suntik itu ada yang dimasukkan lewat pembuluh darah dan zat makanan, maka puasanya jadi batal. Kalau suntik KB masuk yang pertama, bukan injeksi zat makanan, bukan ya, maka tidak termasuk pembatal. Vaksin, ya, vaksin juga saat Ramadan tidak batalkan puasa. Namun efeknya ada, Bu, nanti buat lemas. Sehingga memang kalau dalam fatwa MUI itu suruh pindahkan di malam hari. Fatwanya itu nomor ada di fatwa MUI nomor 13 tahun 2021. Hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa itu tidak masalah. Tapi baiknya dipindah di malam hari karena khawatir lemas. Seperti misalnya donor darah juga tidak batalkan puasa kalau milik pendapat mazhab. Ada mazhab yang katakan tidak batalkan puasa. Mazhab Syafi'i juga. Tapi baiknya tidak dilakukan kalau buat lemes. Jadi faktornya karena lemes saja. Tapi kalau tadi memang keinginannya ingin periksa, ini darurat, tidak ada jalan lain ya, cuma dilakukan di siang hari saja, tidak bisa di malam hari, dan dokter katakan pokoknya tidak puasa dulu, Bu. Nah, karena keadaan ini boleh tidak puasa, nanti cuma qadha saja. Ada lagi? Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Bu, jadi gugur, Bu. Cukup fidyah saja yang dulu. Ini untuk keadaan yang baru saja. Ada yang baru tahu ini, saya lebih sarankan qadha. Itu lebih aman, ya. Masalah fidyah yang paling afdol, karena pengalaman ketika di pertengahan puasa, fidyahnya pilih Mbak, sudah saya bacakan semuanya, Bu. Saya menarikan saudara saya, karena sudah tua, sakit. Kemudian anaknya membayarkan fidyah, dia mengatakan, kalau pun saya bayarkan sedoyo, Bu, ketika sampai 1 bulan. Kedua, yang paling afdol itu bagaimana mengenai membayar fidyah untuk yang Kalau paling bagus, tadi kalau misalnya bayar di tengah-tengah, berarti yang dibayar cuma yang sudah dilalui. Berarti misalnya 15 hari, berarti bayar 15 hari dulu. Nanti di akhir Ramadan bayar lagi 15 yang sisa. Seandainya ibu mau nunda juga 30 hari ini, saya nggak mau bayar di bulan Ramadan, saya nggak mau bayar di akhir, nantilah 2 bulan lagi, boleh juga. Yang tidak boleh, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dimajukan 1 atau 2, dimajukan 2 hari nggak boleh. Masih lebih cepat 1 hari masih boleh. Misalnya sore mau kasih fidyah harusnya ya, dia bayarnya subuh, boleh. Harusnya keluarkannya sore, tapi dia majukan subuh, masih boleh. Tapi kalau 2 hari tidak. Itu nanti kalau mau perbaiki lagi fidyahnya, Bu. Yang sudah berlalu ya sudah. Nanti kalau berikutnya lagi, misalnya ada kasus atau punya anak, cucu yang hamil nyusui seperti ini. Nanti ada di buku saya, mudah-mudahan saya bisa cetak lagi nanti. Fikih puasa Syawal itu ada pokok dan fidyah saya jelaskan lebih lengkap. Itu baik. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan di sini Ustaz, kaitannya dengan perjalanan jauh atau safar. Tentang safar. Ye. Terkait dengan
mengkosor, kosor. Ya. Apabila kita sudah setelah kita sampai pada batas kampung. Ya. Berapa kilo Kulon Progo? Atau katakanlah Purworejo, zaman lima saya kira sudah ada. Ya. Mungkin lebih. Ya. Batas kita setelah kita melalui batas kabupaten atau batas Sebenarnya batas kampung, kayak saya contohkan gini, gampang. kampung di sini artinya yang seperti apa? Baik. Makanya kalau di Wonosari ini soalnya rumahnya nyambung semua. Nggak ada batas-batas, Bu. Kalau di Panggang itu gampang banget, nggak ada penduduk soalnya. Panggang itu saya keluar ya, saya misalnya mau ke Solo ya, dari Panggang Solo itu 90 kilo itu. Saya keluar masuk di Saptosari, sudah mau masuk ke Palian itu, ya, ada hutan-hutan itu nggak ada penduduk lagi, Bu. Ini sudah batas nih, nggak ada penduduk lagi. Seandainya saya dapat waktu zuhur di Wonosari, ya, saya dari Panggang, ya, saya dapat waktu zuhur di Wonosari, saya sudah bisa kosor sholat. Atau saya dapatnya di Semin lah, saya dapatnya di Semin, walaupun satu kabupaten, ya, tapi kan saya tujuannya kan Solo. Saya di Semin itu sudah bisa kosor sholat, karena saya sudah keluar dari batas kampung. Kalau saya nilai Wonosari ini, batasnya itu patok itu loh jembatan. Itu nganggap rumah terakhir itu ya, sampai di sebelahnya itu sudah patok, itu bukan Wonosari lagi. Berarti setelah mau menuju ke Piungan, Ibu di Piungan itu sudah bisa kosor sholat. yang wilayah timur itu umpamanya kita kan harus umpamanya mau ke Sragen, kita kan harus lewat Klaten Pak ya. Berarti kita harus batas harus bisa Bentar Bu, mau kemana tujuannya dulu tujuannya? Timur ya? Ke Sadeng berapa kilo? Jauhnya kayaknya belum sampai 85 deh Bu. Lebih? Sebentar. Batas kampungnya kalau sini ya berarti jembatan itu loh, Jirak itu berarti. Bukan, soalnya rumahnya di Wonosari ini nyambung terus Bu. Itu masih dianggap nyambung, bukan batas. Pokoknya yang dikatakan batas itu kalau sudah ya keluar dari situ tidak ada rumah lagi. Gitu. Makanya jembatan itu paling mungkin. Coba ya ke mana Sadeng tadi ya, Sadeng Giri Subo. Di mana itu Bu? Ada jembatan toh? Nah, sama Bu. Tujuannya mana dulu tujuannya? Ke Karanganyar sana misalnya Ji, ke utara, ya bisa. Ji. Sadeng sini itu baru 44 kilo Bu. Kalau baru Sadeng ya, Giri Subo ya, baru 44 kilo. Kesana lagi berarti 2 kalinya lagi berarti. Praci belum tentu. Praci sebelah sini atau Praci sebelah sana. Yang jelas sekarang itu sudah semakin mudah kita hitung, tanya Google aja. Kesana berapa kilo gitu. Mudah. Baik, siapa lagi tadi? Baiknya kalau bisa didebatkan. Mana ini? Oh, jadi menanyakan kaitannya dengan fidyahnya orang yang sudah sepuh Ustaz. fidyah yang sepuh. Jadi, terus? Ketika keseharian yang sepuh tadi itu menjadi tanggungan anak, Ah. karena sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari terhadap yang penghasilan, apakah fidyahnya itu menjadi gugur ataukah menjadi tanggungan anak? Nah, sekarang tadi memang saya sebut kalau tidak ada yang nanggung sama, kalau dia tidak mampu plus nggak ada yang nanggung Bu. Berarti kalau
Kalau ada anaknya mampu, ya anak tugasnya nafkahi orang tua yang tidak mampu. Berarti termasuk idenya itu juga yang Berarti anak-anak yang bayar. Ya, anak-anak yang bayarin. Iya, iya kan. Ada lagi? Ya, masih sini lagi. Depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mimpi buruk ya. Coba kalau memang sudah agak terulang terus belum dapat solusi, diruqyah saja. Diruqyah, cari pakar Wonosari di sini yang ruqyah, siapa yang bisa. Mudah-mudahan. Terulang terus ya. Siapa tahu ada sesuatu. Ada beberapa ustadz bisa dijadikan rujukan. Untuk pertanyaan secara langsung saya stop dulu. Saya bacakan dulu yang pertama. Ya. Bagaimana sebaiknya sikap saya bila melakukan sholat berjamaah di masjid? Begitu sudah mulai sholat, ternyata imamnya saya kenal yang jelas-jelas melakukan kesyirikan. Sudah terlanjur sholat apa masih di tengah-tengah sholat sebelum sholat? Begitu sudah mulai sholat, ternyata imamnya saya kenal suka melakukan kesyirikan. Berarti kalau sudah tahu dari awal, namun kesyirikannya nanti dirinci lagi ya, ini kesyirikan bagaimana ya. Tapi kalau dari awal tidak tahu, sholatnya sah. Tapi kalau kalau dari awal itu tidak tahu, sholatnya sah. Namun kalau sudah tahu dari awal, ya tidak bermakmum di belakang dia. Atau mungkin diulangi di rumah. Iya. Apa Ustaz, izin bertanya, kalau seseorang tidak pernah sholat, tidak puasa, apa juga harus zakat atau membayar fidyah? Gimana diulang? Kalau seseorang tidak pernah sholat, Iya. tidak puasa, Iya. apa juga harus zakat atau membayar fidyah? Orang tidak pernah sholat, terus? Pernah sholat, tidak pernah puasa. Iya. Apakah tetap membayarnya? Kalau tidak puasanya tetap membayar fidyah. Atau membayar fidyah? Kayak seakan-akan semua percuma nanti gitu. Karena tidak sholat, faktor tidak sholat. Ya pending dulu deh. Soalnya kalau tidak sholat juga kayaknya tidak punya kesadaran untuk bayar fidyah. Wallahu a'lam. Terus satu lagi. Bolehkah kita menolak ajakan suami karena waktu hampir azan? Ya. Atau karena istri capek? Ya. Karena belum ada 1 jam suami sudah minta lagi. Diulang.
ketika puasa itu. Bolehkah kita menolak ajakan suami karena waktu hampir azan atau karena istri capek? Karena belum ada 1 jam suami sudah tinggal lagi. Ada gitu. Bu, pertimbangkan matang-matang dulu. Gue saja pending lagi yang lain. Bagaimana hukum aplikasi TikTok tapi tidak digunakan untuk berjoget-joget? Sampai saat ini saya masih menganggap itu masalah. Mungkin 10% saja baiknya, 90% itu buruk semua. Nggak ada baiknya itu aplikasi itu. Tidak disarankan. Ya. Jika suami istri bertengkar dan suami nyuruh istrinya cari suami, itu bagaimana hak istri sekarang? Apa masih sah sebagai istri dan berhak melayani permintaan suami? Suaminya kenapa tadi? Jika suami istri bertengkar dan suami menyuruh istrinya untuk mencari suami lagi, kan belum ada kata talak, itu kan cuma emosi saja dia. itu bagaimana hak istri sekarang? Ya masih tetap suami istri, nggak ada kata-kata talak gitu, cuma nakut-nakuti aja. Satu lagi terakhir. Bagaimana jika 1 bulan sebelum puasa suntik KB supaya tidak dalam bulan, supaya puasanya full, boleh atau tidak? Secara hukum masih boleh, namun kalau mau menerima takbir lebih baik. Baik, cukup. Insyaallah pekan depan lagi. Cukup, nanti pending lagi pekan depan. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan pada kita kebaikan yang banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.